Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali bersama saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu periode Juli hingga September 2023 sebanyak 8,2 kg. Pelaku berasal dari Sumatera dengan modus menggunakan kemasan teh. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Barat Selasa 26 September memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 8,2 kg di kantor BNNP Jawa Barat, Bandung. Barang bukti sabu dari Sumatera yang dimusnahkan ini disita dari pengungkapan 2 kasus periode Juli hingga September 2023 dengan tersangka sebanyak 5 orang. Sabu tersebut diduga berasal dari luar negeri dan para pengedar yang menjadi tersangka dipastikan jaringan dalam negeri, terdeteksi dari kemasan teh yang digunakan untuk mengelabui petugas. Kalau kemasan seperti itu bisa kita duga, itu berasal dari Golden Triangle, yaitu ya dari Thailand, Laos, Myanmar, kirim melalui darat atau maupun perairan dan kemudian masuk ke daratan melalui Aceh, kemudian dikirim ke Jawa Barat, tergantung siapa yang memesan, bisa ada juga ke Jakarta, ke Lombok, Surabaya, tergantung. Satres Narkoba Polres Temanggung, Jawa Tengah berhasil meringkus 4 orang pengedar pil koplo jenis Yarindo dan Tramadol. Dari tangan pelaku juga diamankan sebanyak 4.950 butir pil koplo siap edar, serta telepon genggam yang digunakan untuk bertransaksi. Saat gelar perkara di Mapolres Temanggung pada Selasa 26 September, terungkap fakta bahwa barang haram tersebut didapat dari seorang bandar di Jakarta melalui pemesanan secara daring dan kemudian dikirim memanfaatkan jasa paket. Pelaku nekat menjual pil koplo ini karena tergiur keuntungan berlipat tanpa peduli sasaran pembeli yang datang dari segala usia. Di wilayah Temanggung ini sudah sangat memprihatinkan. Jadi sudah sampai di pelosok-pelosok kampung, kemudian sasarannya ini juga sampai kepada anak-anak sekolah dari SMP, SMA. Jadi kita setiap saat selalu giat melaksanakan yang pertama adalah sosialisasi, kemudian yang kedua adalah penindakan terhadap pengedar. Keempat pelaku yang merupakan warga Kecamatan Bejen dan Parakan, Kabupaten Temanggung ditangkap di 3 lokasi berbeda saat melakukan transaksi. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan bagian Selatan memusnahkan lebih dari 3 juta rokok ilegal dan minuman beralkohol tanpa cukai pada Selasa 26 September. Akibat pelanggaran ini, negara mengalami kerugian hingga 2 miliar rupiah. Lebih dari 3 juta batang rokok ilegal dan 589 liter minuman beralkohol tanpa cukai dimusnahkan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Kalimantan bagian Selatan Kalbaksel pada Selasa 26 September. Seluruh barang ilegal yang dimusnahkan ini bernilai sebesar 3,7 miliar rupiah. Kepala Bidang Penindakan dan Penyidikan Kanwil DJBC Kalbaksel, Khairul Hazik, menyampaikan barang bukti yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan di tahun 2022 dan 2023 terhadap 105 pelanggaran ketentuan cukai di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Selama tahun 2023, pihaknya telah menyerahkan 3 berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi Kalsel untuk diproses hukum. Untuk tahun ini kami ada 3 berkas perkara, 2 yang dilakukan oleh penyidikan oleh Kantor Wilayah Bea Cukai dan 1 lagi oleh Kantor Pelayanan. Dan saat ini kami sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan baik Kejati maupun Kejari dan sudah inkrah, sudah P21 dan tahap 2 dan proses
di pengadilan persidangan. Kasus terkait dengan rokok polos, rokok yang tidak dilekati pita cukai. Itu yang tadi saya sampaikan, ada yang dari luar negeri juga. Berdasarkan perhitungan bea cukai Kalbaksel, kerugian negara yang disebabkan oleh pelanggaran ini mencapai 2 miliar rupiah. Sepanjang tahun 2022 hingga 2023, Kanwil DJBC Kalbaksel telah berhasil memberikan sanksi administrasi berupa cukai dan denda terhadap produsen tembakau sebanyak lebih dari 5 miliar rupiah. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Latif Thohir, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kepolisian Resor Asmat memusnahkan 1.200 kaleng minuman keras ilegal hasil razia pengiriman barang di Pelabuhan Baru Agats pada Selasa 26 September. Kapolres Asmat AKBP Agus Haryadi menyampaikan, pelaku menyelundupkan miras ilegal ke dalam kemasan air mineral berukuran 600 ml. Sebanyak 1.200 botol minuman keras ilegal dimusnahkan Kepolisian Resor Asmat pada Selasa 26 September. Kapolres Asmat AKBP Agus Haryadi mengatakan pemusnahan minuman keras ini merupakan hasil razia pengawasan pengiriman barang oleh aparat gabungan TNI Polri yang masuk dari Surabaya di Pelabuhan Baru Agats pada 23 September lalu. Pelaku menyelundupkan miras ilegal tersebut ke dalam kemasan air mineral berukuran 600 ml. Laksanakan pemusnahan miras sebanyak 1.200 kaleng jenis bir hasil razia dalam rangka cipta kondisi menjelang Festival Asmat Pokman ke-36 dan menjelang kemarin hari Sabtu kita berhasil menangkap miras di kontainer dari kapal Muara Mas ya sebanyak 1.200 kaleng yang dikemas di dalam karton mineral. Aparat gabungan TNI Polri terus memperketat pengawasan peredaran miras ilegal di Kabupaten Asmat khususnya jelang pemilu 2024. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Kepolisian Resor Gianyar menetapkan 2 tersangka insiden jatuhnya inklinator di Ayutera Resort Ubud yang mengakibatkan 5 orang meninggal dunia pada Selasa 26 September di Mapolres Gianyar. 2 tersangka yaitu pemilik sekaligus general manager hotel dan seorang teknisi yang mengerjakan proyek inklinator tersebut.
Kementerian Komunikasi dan Informasi mendapati 128 anggota Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia membocorkan jaringannya untuk memfasilitasi perjudian online. Hal tersebut disampaikan Menkominfo Budi Aris Setiadi saat membuka Rakernas APJII di Kota Solo pada Selasa 26 September. Di seluruh wilayah Indonesia, dua penguatan Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapati ratusan anggota Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI membocorkan jaringannya untuk memfasilitasi perjudian online. Hal tersebut disampaikan Menkominfo Budi Aris Setiadi saat membuka Rakernas APJI di Solo, Jawa Tengah pada Selasa 26 September 2023. Menkominfo menuturkan dari total 828 perusahaan yang tercatat menjadi anggota APJI, diketahui 128 diantaranya membocorkan jaringannya untuk judi online. Namun ia tidak dapat membuka data tersebut kepada media, melainkan akan diberikan datanya kepada Ketua APJI. Menkominfo juga meminta 128 perusahaan tersebut untuk menutup jaringannya dari judi online. Ini tadi menyebutkan bahwa ada sekitar 128. Sini Ketua, sini. Ada 128 anggota APJI yang membocorkan jaringannya untuk fasilitasi judi online. Tapi mereka udah bilang sama saya kok, Ketua. Nanti kita ya. Loh, kita kan udah bersurat ya. Menkominfo menjelaskan, dalam kurun waktu 1 Agustus hingga 23 September, pihaknya telah memutus akses 126.000 konten perjudian, atau sekitar 2.000 hingga 3.000 konten judi yang diputus setiap harinya. Kemenkominfo juga mendapati 1.931 rekening yang terkait dengan perjudian, untuk selanjutnya dilaporkan ke OJK dan dilakukan pemblokiran. Dari Solo, Jawa Tengah, Denny Capriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Polres Demak menangkap seorang siswa Madrasah Aliyah di Kabupaten Demak berinisial MAR yang menganiaya gurunya sendiri menggunakan senjata tajam. Menurut Polres Demak, pelaku melakukan hal nekat tersebut dipicu karena sakit hati setelah guru yang bersangkutan melarang anak didiknya itu mengikuti ujian tengah semester karena belum mengerjakan tugas yang menjadi syarat untuk mengikuti UTS. Polres Demak menangkap seorang siswa Madrasah Aliyah Yasua di Desa Pilang Wetan, Kabupaten Demak berinisial MAR yang merupakan pelaku penganiayaan terhadap guru sekolah menggunakan senjata tajam. Kasat Reskrim Polres Demak AKP Winardi saat gelar kasus di Mapolres Demak pada Selasa 26 September menjelaskan aksi nekat tersangka yang masih duduk di bangku kelas 10 Madrasah Aliyah tersebut bermula ketika korban melarang anak didiknya mengikuti ujian tengah semester pada Senin 25 September karena belum mengerjakan tugas sebagai syarat wajib tes. Tersangka yang kecewa kemudian menganiaya guru sekolah tersebut. Dalam hal ini, sebenarnya saksi yang lain sudah memberikan ruang untuk bisa atau kesempatan untuk bisa memberikan ujian. Tetapi untuk korban tidak bisa karena dengan keputusannya bahwa batas waktu yang sudah diberikan tanggal 23 siswa tersebut tidak bisa memenuhi apa yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Atas perbuatannya, tersangka terancam pidana penjara maksimal 12 tahun, sementara itu korban masih menjalani perawatan di RSUP Dr. Karyadi Semarang. Dari Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara mewartakan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyebut pelanggaran platform social commerce semata untuk menciptakan persaingan dagang sehat. Ditemui di Pasar Johar, Semarang, Jawa Tengah pada Selasa 26 September, ia menyebut revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 yang telah disahkan dibuat agar tidak ada ketimpangan dalam kegiatan jual beli secara daring dengan langsung. Pemerintah telah melarang aktivitas jual beli di media sosial atau social commerce seperti TikTok yang tidak hanya menjual barang dengan sangat murah, tapi juga melakukan penjualan barang impor yang tidak sesuai regulasi. Hal itu sebagaimana tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang perdagangan melalui sistem elektronik yang disahkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada 26 September.
Ditemui di sela-sela kunjungan kerjanya di Pasar Johar, Kota Semarang, pria yang akrab disapa Zulhas itu menegaskan, social commerce hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa, tidak diperbolehkan melakukan transaksi langsung. Menurutnya, pelanggaran platform social commerce semata untuk menciptakan iklim persaingan dagang yang sehat. Perlu ada pengaturan, sehingga di dunia maya ada fungsi yang berbeda antara e-commerce dengan media sosial. Karena jika media sosial ingin menjadi social commerce, harus memiliki badan usaha sendiri. Kita harus atur ya agar perdagangan itu fair gitu, bukan perdagangan bebas. Yang kuat menang, yang kalah mati, nggak begitu. Indonesia ini kan Pancasila, jadi kita atur agar fair. Pemerintah sendiri mengatur transaksi di social commerce dalam 6 poin. Di antaranya social commerce dan e-commerce harus dipisah untuk mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis. E-commerce dilarang bertindak sebagai produsen dan produk impor di bawah $100 Amerika Serikat atau setara 1,5 juta rupiah dilarang dijual di e-commerce. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kementerian Keuangan pada Selasa 26 September memastikan jumlah utang pemerintah masih aman dan terkendali. Rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto saat ini terus menurun dan masih lebih rendah dibandingkan sejumlah negara Asia lainnya. Kementerian Keuangan memastikan utang pemerintah Indonesia masih terkendali dan relatif lebih aman dibandingkan beberapa negara lain. Berdasarkan proyeksi International Monetary Fund atau IMF, rasio utang Indonesia tahun 2024 berada di angka 38,8% dari produksi domestik bruto. Rasio tersebut lebih rendah jika dibandingkan India yang rasionya 83,7%, Jepang 256,3%, China 87,2%, dan Korea Selatan 55,9%. Dalam paparannya secara daring saat media gathering Kemenq di Cianjur pada Selasa 26 September, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko Kemenq, Riko Amir menegaskan hal penting dalam pembahasan utang pemerintah tidak hanya tentang pertambahan jumlah utang, tapi juga perlu dilihat rasionya terhadap PDB. Melalui PDB dapat menggambarkan kemampuan ekonomi dan perbandingan ekonomi antar negara. Pemerintah Indonesia terus berupaya mengurangi rasio utang sebagai bagian dari konsolidasi fiskal melalui kebijakan pembiayaan utang 2024 yang mengedepankan efisiensi biaya utang, optimalisasi portofolio, dan pengembangan pasar keuangan. Pertama untuk rasio utang yang tinggi, tadi sudah kita jelaskan juga di depan bahwa dengan upaya konsolidasi fiskal, ke depannya kita harapkan rasio utang akan semakin menurun. Gitu. Kalau ditanya kapan sampai 30%, jawaban kami secepatnya. Di luar proyeksi IMF berdasarkan data Kemenq, utang Indonesia per Agustus 2023 berjumlah 7.870,35 triliun rupiah atau setara 37,84% dari PDB Indonesia. Sebelumnya rasio utang Indonesia sempat meningkat tajam di masa pandemi, yakni 30,6% pada 2019 menjadi 39,7% di tahun 2020. Namun seiring pulihnya perekonomian Indonesia, rasio utang Indonesia berangsur menurun. Dari Cianjur, Jawa Barat, Gilang Gatut, Kantor Berita Antara mewartakan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jambi menargetkan pelayanan pemberian KB gratis kepada 13.842 akseptor atau pasangan usia subur di Provinsi Jambi dalam waktu 1 pekan ke depan. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan BKKBN Jambi, Puput Rianto pada Selasa 26 September dalam momentum Hari Kontrasepsi Sedunia 2023.
Dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia tahun 2023, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Provinsi Jambi memberikan pelayanan KB gratis mulai 26 September hingga 4 Oktober 2023. Kepala Perwakilan BKKBN Jambi, Putut Triyatno, Selasa 26 September menjelaskan, pelayanan KB gratis itu diberikan baik untuk wanita maupun pria. Putut menjelaskan BKKBN Jambi menargetkan dapat memberikan pelayanan KB gratis kepada 13.842 akseptor yang berada di 11 kabupaten kota di Jambi. Ini sudah kita bagi targetnya per masing-masing kabupaten kota sebesar yang kita tadi, jadi 13.840 tadi. Nah nanti ke depan setelah teman-teman di kabupaten kota merencanakan kegiatan koordinasi di lapangan, kita akan memonitor pelayanan tersebut, kira-kira mana yang mempunyai cakupan pelayanan yang cukup besar, sehingga kita akan turun nanti koordinasi dengan Korem dan IPI, termasuk juga jajaran Pemda provinsi untuk bisa memonitor kegiatan di lapangan. Lanjutnya, pelayanan KB gratis ini menjadi upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas kesehatan keluarga melalui pengaturan jarak kehamilan dan kelahiran. Selain memberikan pelayanan KB gratis dalam momentum Hari Kontrasepsi Sedunia 2023, BKKBN juga mensosialisasikan pencegahan stunting bersama jajaran TNI dari Korem 042 Garuda Putih serta pemerintah daerah. Dari Kota Jambi, Provinsi Jambi, Dodi Saputra, Kantor Berita Antara mewartakan. BI Provinsi Aceh mencatat pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan 2 tahun 2023 melambat sebesar 4,37% dibanding triwulan pertama sebesar 4,63%. Ini disebabkan tingginya konsumsi rumah tangga terhadap produk pangan yang mayoritas berasal dari luar Provinsi Aceh. Karena kami melihat saat ini ekonomi Aceh masih sangat potensial. Dalam seminar Road to Aceh Gayo Sustainable Investment Dialogue yang digelar di Banda Aceh pada Selasa 26 September, Bank Indonesia Provinsi Aceh menyebutkan pertumbuhan ekonomi Aceh triwulan 2 tahun 2023 melambat dibandingkan triwulan pertama. Pada 3 bulan pertama tahun 2023, pertumbuhan ada di angka 4,63%, tetapi di 3 bulan berikutnya turun tipis menjadi 4,37%. Salah satu penyebab utamanya adalah tingginya konsumsi rumah tangga terhadap produk pangan yang mayoritas berasal dari luar Provinsi Aceh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Roni Widiarto Purubaskoro mengatakan perlu dorongan untuk investasi agar Aceh bisa memproduksi kebutuhannya sendiri. Sebenarnya impor ini masih menjadi potensi untuk benar-benar dipenuhi dari produksi di industri di Aceh sendiri. Makanya menjadi penting untuk bagaimana melakukan mendorong untuk investasi di dalam industri di pertanian sendiri yang kita masih mayoritas di bahan mentah. Kalau itu diolah kan itu benar-benar nilai tambahnya kan ada di Aceh sendiri. Roni menambahkan nilai konsumsi di Aceh cukup tinggi, namun karena harus dipenuhi oleh provinsi tetangga, maka inilah yang membawa pengaruh pada berkurangnya angka pertumbuhan ekonomi. Saat ini, pertanian masih menjadi sektor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh, yakni sebesar 30,29%. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia dan Yayasan Jantung Indonesia mengajak masyarakat untuk meraba nadi sendiri atau menari guna mendeteksi gangguan jantung. Ajakan itu disampaikan saat konferensi pers Hari Jantung Sedunia 2023 di Jakarta pada Selasa 26 September. Jadi jantung itu berdenyut kan? Populasi kurang lebih 2
Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia atau PERKI dan Yayasan Jantung Indonesia YJI mengimbau masyarakat untuk mendeteksi kesehatan jantung secara dini. Imbauan ini disampaikan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Yoga Yuniadi pada konferensi pers PERKI dan YJI Selasa 26 September. Yoga menjelaskan pengecekan bisa dilakukan dengan cara meraba nadi sendiri atau disebut menari. Teknik ini digunakan untuk menghitung jumlah denyut nadi selama 30 detik. Jumlah tersebut dikali 2 bila hasil menunjukkan sekitar 70 hingga 100 kali, maka dianggap normal. Bila lebih atau kurang dari angka tersebut, menurut Yoga, terdapat indikasi potensi denyutan yang tak teratur. Masyarakat juga diajak untuk mengenal gejala-gejala penyakit jantung seperti nyeri di dada, berdebar, hingga sesak napas. Tadi menari itu salah satu bentuk aplikasi dari itu, ya, mencoba mengenali pola irama jantung, ya, dan menggunakan jantung itu sendiri untuk kita mengetahuinya. Pada momen peringatan Hari Jantung Sedunia 2023, PERKI dan YJI akan menyelenggarakan kegiatan kampanye jantung sehat di Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 28 September. Acara ini termasuk kegiatan pemecahan rekor muri untuk kegiatan meraba nadi sendiri dengan peserta terbanyak. Dari Jakarta, Muhammad Ramdan, Bagus Ahmad Rizaldi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan penanaman 450 pohon di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor Raya pada Selasa 26 September. Kegiatan ini dalam rangka mengurangi polusi udara di Jabodetabek dan upaya menciptakan keseimbangan dan keserasian lingkungan kota. Penanaman pohon dilakukan secara simbolis oleh Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan atau KLHK, Sigit Reliantoro dan Bupati Bogor Iwan Setiawan. Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sigit Reliantoro bersama Bupati Bogor Iwan Setiawan menanam 450 pohon di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor pada Selasa 26 September. Kegiatan ini sebagai salah satu upaya mengurangi polusi udara di Jabodetabek sekaligus menciptakan keseimbangan lingkungan kota. 450 pohon yang tingginya 3-4 meter, yang diameternya 10-12 cm yang ditanam di sini. Jadi udah cukup besar sehingga mudah-mudahan bisa cepat tumbuh dan menyerap polusi udara. Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengatasi pencemaran salah satunya dengan menanam pohon. Pohon yang ditanam berjenis ketapang, tabebuya, hingga durian. Sigit menambahkan kegiatan ini penting dilakukan secara rutin untuk menjaga lingkungan terlebih kondisi musim kemarau akibat El Nino. Sigit menyatakan siap menindak tegas siapapun yang melakukan pencemaran lingkungan, khususnya polusi udara. Saat ini pihaknya telah menindak sekitar 50 perusahaan yang terbukti mencemari lingkungan di wilayah Jabodetabek. Dari Kabupaten Bogor, Fazar Ilham, Kantor Berita Antara, mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.